Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali ya, dalam pertemuan yang ke-14 ya, di dalam mata kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Proyek ya. Nah, pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir dalam perkuliahan Ekonomi Teknik. Kita punya tema terkait dengan manajemen risiko ya dalam pengelolaan proyek, dan nanti di bagian akhir karena ini menjadi akhir juga pertemuan, ada materi terkait dengan penutupan proyek. Jadi dua bahasan tersebut yang menjadi bahasan dalam pertemuan ini gitu ya. Ya mudah-mudahan dapat kita selesaikan tepat waktunya gitu ya. Em, Terkait dengan risiko dalam proyek sendiri, nah, teman-teman kan mungkin sudah pernah mengambil atau sedang mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan risiko, gitu. Em, ada K3, ada analisis risiko lingkungan, gitu ya. Jadi kalau dari risiko itu sendiri sebenarnya adalah sesuatu hal yang tidak pasti, ya. Jadi dia punya dampak uh, yang tidak selalu harus negatif gitu ya. Tapi dia juga punya dampak yang positif gitu ya. Hubungannya dengan tujuan dari sebuah proyek gitu ya. Jadi uh, menjadi hal yang tidak pasti gitu ya. Tapi ada ilmunya untuk memprediksi gitu ya, untuk mengukur kira-kira besaran ketidakpastiannya itu berapa besar gitu. Sehingga yang namanya perencana proyek dapat mengantisipasi berbagai macam potensi ya dari ketidakpastian tersebut. Misalnya contoh ya, dalam berbagai macam proyek ya, eh, tapi sebenarnya ini umum gitu ya. Tidak hanya hubungannya dengan teknik lingkungan saja, tapi ada proyek yang berhubungan dengan uh, kegiatan yang lain, gitu ya, yang ada potensi, misalnya, gitu ya, uh, ada potensi misalnya terkait dengan um, kegagalan desain. Jadi uh, kegagalan desain yang uh, bisa jadi ya pada saat pengelolaan yang ada ini menjadi uh, apa tantangan gitu ya. Ataupun yang hubungannya dengan aspek finansial gitu ya. Misalnya dari rencana pembiayaan yang sudah dibuat, ternyata pada saat dijalankan dia di over budget gitu ya. Jadi budgetnya Baik. melebihi dari prediksi rencana yang sudah direncanakan gitu ya. Ataupun ya di dalam operasionalnya gitu ya, ada kendala operasional selama implementasi itu macam-macam lah ya, kendaraan rusak gitu ya, kemudian bermasalah dengan uh, orangnya, dengan SDM-nya gitu, ataupun dengan faktor eksternal, misalnya cuaca, kemudian perubahan regulasi gitu. Misalnya ya, uh, proyek itu berjalan dengan seiring dengan perubahan regulasi yang berhubungan dengan perizinan lingkungan gitu. Akhirnya dia harus melengkapi yang dulunya namanya izin lingkungan, terus kemudian sekarang namanya persetujuan lingkungan, gitu. Beda nama, kemudian menghasilkan produk-produk izin yang juga berbeda. Oh, ternyata setelah dapat izin lingkungan harus masih ngurus yang namanya persetujuan teknis, misalnya Pertek ya. Oh, eh, dia punya limbah B3 harus ngurus yang namanya Rintek, rincian teknis itu hubungannya dengan regulasi. Ataupun ada potensi penolakan dari warga sehingga berujung dengan konflik gitu ya. Nah, ini sangat mungkin terjadi untuk berbagai macam proyek yang berhubungan dengan teknik lingkungan. Apalagi proyek-proyek yang dianggap akan memunculkan potensi masalah, misalnya TPA gitu ya, kemudian IPAL.
uh, terpusat ya dan seterusnya gitu. Nah, nah, oke. Nah, selanjutnya adalah kita bisa memperkirakan ya eh, potensi dari risiko ini dengan cara yang namanya adalah risk breakdown structure gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat dengan breakdown structure ini berupa diagram yang mencoba untuk mendetailkan sebenarnya sudah di dalam pertemuan sebelumnya gitu ya. Yang kita bahas bagaimana uh, apa, di dalam manajemen proyek itu ya yang pertama gitu ya atau kemarin kita belajarnya WBS gitu ya ini RBS juga ada risk breakdown structure kalau yang kemarin WBS itu ada work breakdown structure. Sebenarnya prinsipnya sama namun ini diisi dengan berbagai macam resiko ya. Ada resiko internal, ada resiko eksternal, ya, resiko teknis, ya, risiko organisasi gitu. Jadi urutan untuk memprediksi tersebut diawali dengan proses identifikasi. Ini sebenarnya dalam hal yang umum ya, saat kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, maka proses identifikasi terhadap masalah tersebut menjadi hal yang pembuka di bagian awal nih, dalam proses penyelesaian tersebut. Gitu. Jadi setelah kita tahu potensi apa saja yang menjadi tantangan dalam pengelolaan proyek tersebut, sehingga kita bisa tahu apa saja yang perlu dilakukan di dalam pelaksanaan proyek tersebut. Jadi kalau sudah tahu resikonya itu, sudah juga tahu antisipasinya apa. Sehingga kalau terjadi, karena dia sifatnya ketidakpastian, maka bisa terjadi dan maka bisa juga tidak terjadi begitu ya. Tetapi antisipasinya sudah melewati proses prediksi tadi. Sehingga saat terjadi penyelenggara proyek dapat bertindak supaya apa risiko tersebut tidak membawa dampak yang besar terhadap proyek yang sedang dijalankan. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya kenapa risiko itu harus dikelola gitu ya? Ya, yang pasti hubungannya dengan kerugian gitu ya. Walaupun ketiga ini punya hubungan gitu ya. Jadi meminimalkan potensi kerugian gitu ya. Misalnya ada satu step dalam urutan pekerjaan proyek tersebut uh, tiba-tiba harus berhenti. Sementara step berikutnya sudah mulai dikerjakan gitu. Tapi step berikut ini tidak bisa selesai ya, kalau step sebelumnya itu selesai gitu ya. Jadi ada hubungannya, ada prasyarat pekerjaan yang harus dilakukan sehingga ya step berikutnya akhirnya menjadi gagal karena harus diulang kembali menunggu step sebelumnya itu selesai gitu. Jadi potensi kerugian gitu ya. Nah, ada juga hubungannya dengan keterlambatan dari rencana proyek yang teman-teman sudah membuat ya latihan bagaimana memproyeksi terkait dengan waktu menggunakan dengan kurva S. Gitu. Jadi ada kurva yang pertama hubungannya dengan rencana, kurva yang kedua dengan aktual gitu ya, kondisi asli di pada saat pelaksanaan proyek tersebut gitu ya. Nah, keterlambatan ini memang dapat ditolerir gitu ya. Tapi kalau terlalu besar ya, ring keterlambatannya ini akan berdampak besar terhadap keberhasilan dari pelaksanaan proyek tersebut gitu ya. Jadi bisa saja proyek tersebut tidak hanya apa, berhubungan dengan orang tersebut, tapi juga harus berhubungan dengan orang lain sebagai investor misalnya ya. Jadi karena ada target-target yang diberikan oleh pihak lain, maka proyek ini harus
menjadi perhatian ya, supaya tingkat keberhasilannya menjadi lebih jelas gitu ya. Nah, eh, ada hasil-hasil penelitian yang berhubungan ya dengan risiko ini adalah menyebutkan adalah sebesar 60% proyek itu mengalami keterlambatan karena risiko teknis gitu ya. Berarti 50% proyek itu akan mengalami keterlambatan gitu ya. Jadi makanya ada kurva S tersebut gitu ya. Jadi kalau sudah ada kurva S gitu ya, dari ujung start awal sampai ujung finish ya pekerjaan tersebut, harapannya gitu ya tidak keluar dari ring start dan finish tersebut. Tapi proses keterlambatan itu ada di dalam rangkaian pekerjaan itu gitu. Jadi misalnya ya, yang kurvanya sudah dibuat landai, dia naik di tengah, terus kemudian landai lagi di bagian akhir. Ternyata pada saat jalan, ini karena landainya terlalu lama, gitu ya, karena tidak dimulai dan agak ekstrim naiknya di bagian tengah, gitu ya. Terus kemudian landai lagi. Itu boleh saja. Jadi ada pergeseran dari kurva S rencana tersebut. Kemudian 40% proyek infrastruktur mengalami pembengkakan anggaran ya, akibat dari risiko finansial. Risiko finansial ini bisa internal maupun eksternal ya. Eksternal hubungannya dengan inflasi gitu ya, dengan perubahan harga ya, dolar dan seterusnya gitu ya. Jadi berpengaruh. Nah, kalau kita lihat ada dua risiko yang sangat berpotensi, yaitu risiko teknis dan risiko finansial. Yang secara kelompok sih memang kadang cuma dua ini gitu ya. Yang hal-hal yang lain dimasukkan ke dalam ini. Mungkin SDM, teknis begitu ya. Kemudian peralatan, ya, alat berat dan seterusnya itu masuk ke dalam teknis. Nah, dalam proses tadi, ya, kalau kita lihat di dalam proses identifikasi yang akan berjalan, gitu ya, proses manajemen risiko itu ada. Jadi kalau teman-teman dulu sempat mengambil yang namanya mata kuliah sistem manajemen lingkungan, di dalamnya ada satu materi terkait dengan ISO 31000, gitu ya. Jadi ISO manajemen risiko namanya. Nah, jadi di dalam ISO, jadi ISO itu lebih kepada hal-hal yang berbau manajemen, bagaimana diatur supaya risiko tadi tidak punya dampak yang lebih besar gitu. Jadi dalam cakupan aktivitas manajemen risiko itu dimulai dari proses identifikasi risiko, gitu ya. Kemudian dianalisa risikonya, dievaluasi risikonya. Kemudian ada aktivitas-aktivitas perekaman perlakuan terhadap risiko tersebut gitu. Nah, dikemas, dibungkus dengan aktivitas perekaman, pelaporan, komunikasi, konsultansi, ya, pemantauan, peninjauan gitu ya. Jadi ada konsep kalau kita kenal dalam sistem manajemen itu disebut dengan PDCA, gitu ya. Plan, do, ya, plan, do, check, dan action gitu. Jadi ini menjadi hal yang terus diulang gitu. Nah, dengan konsep PDCA ini di dalam konsep manajemen risiko, nah ini kemudian dibuat ya, disesuaikan mulai dari proses identifikasi risiko, kemudian diakses risiko tersebut, kemudian risiko tersebut juga dikontrol, kemudian mengalami proses review terhadap aksi yang dilakukan gitu ya. Jadi plan, do, check, action gitu ya. Jadi ini balik lagi nanti. Ada proses identifikasi yang dilakukan gitu ya. Nah, dalam konteks bagaimana menilai risiko, jadi ada mata kuliah itu pastinya, gitu ya. Tapi kita bisa juga nih belajar terkait dengan eh, bagaimana risiko itu bisa dianalisa, gitu ya.
dinilai risiko tersebut. Nah, secara umum itu ada dua metode dalam menilai risiko itu. Yang pertama, saya mencoba untuk menggunakan heat map ya, heat map, heat map. Jadi heat map ini seperti peta yang mendeteksi panas lah kira-kira gitu ya. Jadi makin merah itu makin panas kira-kira. Kuning agak di bawahnya. Kemudian hijau aman begitu ya. Jadi dengan menggunakan pemetaan terhadap berbagai macam kegiatan yang memiliki tingkat risiko yang sebesar apa gitu ya. Ya, disebut sebagai uh, apa jenis ya, jenis pengukurannya adalah kualitatif. Jadi analisis risiko kualitatif ini adalah salah satu metode untuk menilai risiko ya, berdasarkan probabilitas ya. Jadi tingkat kemunculannya itu berapa besar? Nah, di sini disebut uh, ini ya, oke, uh, likelihood gitu ya. Jadi berapa besar dia keseringan dia terjadi gitu ya. Dari mulai yang paling bawah satu jarang gitu ya, sampai dia lima berarti dia sangat sering. Potensinya sangat sering. Misalnya ada identifikasi orang terjepit gitu ya, dalam pemasangan struktur di dalam sebuah IPAL. Ya. Dia kemungkinan terjadinya itu apakah jarang sampai ke sangat sering gitu ya. Jadi sumbu Y-nya adalah probabilitas keseringan itu terjadi gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan setelah probabilitas, kemudian dengan dampak, ya, dampaknya. Nah, kalau dia terjadi, kira-kira dampaknya itu kecil atau besar, gitu. Jadi ah, disebutlah konsekuensi, ya, konsekuensi, gitu ya. Nah, mulai dari insignifikan nomor satu, dia ya tidak terlalu berpengaruh lah gitu ya. Kalau itu terjadi terhadap project gitu ya. Jadi terhadap project. Atau dia nomor lima, ya dia akan banyak merusak aktivitas project tersebut gitu ya. Jadi dari mulai probabilitas sampai dampak yang ditimbulkan. Nah, hubungannya antara probabilitas dengan konsekuensi ini ya, kemudian menimbulkan ada warna-warna. Ya, kalau kita lihat warnanya itu ada hijau satu, kuning dua, orange tiga, empat, merah gitu ya. Jadi dari minor ya artinya dia pengaruhnya risikonya itu minor gitu ya. Ya kecil, ada kecil gitu, wajar gitu. Kemudian risikonya agak menengah, moderate gitu. Ya ada, kemudian dia agak berdampak gitu. Kemudian ada risikonya mayor gitu ya. Dan yang terakhir critical gitu ya, yang berwarna merah. Ini yang memberikan pengaruh besar gitu ya. Dia tidak sering terjadi gitu ya. Jadi dia ya tidak terlalu sering lah gitu ya. Tapi dampaknya itu besar. Nah, sehingga dia bisa menjadi warnanya adalah merah. Tapi dia misalnya ya, dia sangat sering terjadi, tapi dampaknya itu tidak signifikan. Nah, ini masuk ke dalam kategori moderate. Ya. Tidak signifikan, tapi dia jarang terjadi, masuknya dalam minor. Ada, tetap dipertimbangkan. Nah, bagaimana tahapan analisisnya gitu kira-kira ya? Yang pertama pasti hubungannya dengan identifikasi risiko, gitu ya. Identifikasi dari risiko yang ada. Jadi dibuatlah semua daftar
risiko-risiko potensial dalam proyek tersebut, ya. Kemudian dievaluasi probabilitas dan dampaknya. Dia nilainya misalnya aktivitas satu, aktivitas 2, aktivitas 3, ya. Probabilitasnya 3/5, 2/5, 1/5. Satu tadi apa? Rare tadi ya. Yang dua apa? Ya. Nah, jadi urut sampai ke 5. Gitu. Barulah kemudian dibuat heat map-nya. Heat map matrix ini bisa 5x5. 5x5 itu maksudnya gini. Atas tadi kan, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke samping 1, 2, 3, 4, 5. Atau pilihannya adalah 1, 2, 3. Berarti kalau ada 1, 2, 3 langsung nih lompat ya. Minor, mayor, kritikal. Gitu. Tidak pakai moderat. Gitu. Jadi bisa ya. Jadi lompat ya. Ya tergantung skala lah ya. Skala misal IP itu kan skalanya 4 gitu ya. Tapi itu kalau dibuat regulasi baru IP itu skalanya 5, ya bisa saja tinggal dibagi lagi di dalamnya. Nah, setelah itu baru diinterpretasi. Hasilnya apa? Gitu. Misal risiko di zona merah memerlukan perhatian segera karena hubungannya dengan dampak yang begitu besar. Gitu. Risiko di zona kuning perlu dipantau, dikelola. Risiko di zona hijau dapat diterima. Gitu. Nah, ada juga yang bentuknya, kalau dalam jurnal-jurnal penelitian modelnya seperti ini. Jadi warnanya itu dibuat gradasi hijau, kuning, orange, merah, gitu ya. Jadi 4 warna ini yang digunakan ya uh, dalam bagaimana membuat analisis dari risiko tersebut. Ya. Jadi, eh, nah ini menjadi menarik saat titik-titik ini, ya, titik-titik yang ditampilkan ini, ya, oh sebentar, sepertinya saya kehabisan baterai. Oke. Eh, Semoga share saya masih tetap kelihatan. Masih Pak. Masih ya, oke. Nah, yang menariknya adalah kalau kita lihat titik-titik tersebut, gitu ya, itu adalah mencerminkan aktivitas, ya, aktivitas yang ada. Misalnya aktivitasnya itu eh, ada 10 gitu ya. Aktivitas ada 10. Berarti ada setiap aktivitas tersebut ada risiko yang akan terjadi apa saja dan seterusnya gitu. Jadi dibuat list. Jadi ketemulah misalnya pembangunan pondasi ada di mana? Di hijau kah, di biru kah, di orange kah, di kuning kah dan seterusnya. Nah, ini bisa terpetakan dengan baik. Ini konsepnya kualitatif gitu ya. Jadi ya nggak keluar angka, tapi dia bisa menunjukkan kualitasnya dari risiko yang akan terjadi. Nah, yang kedua, nah, saya yakin di mata kuliah yang lain, analisis risiko lingkungan atau K3 atau mata kuliah yang lain juga ada diajarkan terkait dengan ini. Jadi bisa dipakai begitu ya. Yang kedua, gitu ya, ada metode kalau tadi kualitatif ya, ya berarti kebalikannya gitu. Teman satunya hubungannya dengan kuantitatif. Nah, ini ada satu teori terkait dengan expected monetary value gitu ya. Jadi dikuantifikasi tapi dihubungkan dengan nilai ekonomi gitu ya, nilai uang gitu. Nah, jadi mengukur risiko dalam bentuk numerik ya untuk menghubungkan tadi ya finansial gitu. Ya. Jadi EMV ini ya, probabilitas risiko tingkat keseringan tadi terjadi
dengan dampak keuangan yang bisa diakibatkan oleh risiko tersebut. Misal contoh di dalam tabel gitu ya. Ada risiko nomor satu, probabilitasnya dibuat di sini angkanya 10%. Jadi dalam 100% proyek tersebut, dia akan muncul 0,1 gitu ya. 10%. Nah, kalau dia terjadi, akan masuk rumah sakit, akan terhambat proyek, mesinnya bisa rusak. Nah, ini dikuantifikasi risiko. Sama dengan kasusnya 270 triliun ya korupsi, apa potensi kerugian negara dari timah ya kasus-kasus ini. Itu adalah hasil hitungan gitu ya. Itu hasil hitungan belum bukan uang utuh yang dikorupsi. Jadi potensi yang akan terjadi. Jadi dihitung. Jadi bentuknya adalah expected ya. Jadi prediksi gitu ya. Nah, tahapannya hampir mirip nih ya. Tahapannya untuk melakukan itu mulai dari aktivitas identifikasi tadi ya, kemudian ada estimasi probabilitas, ya. Kemudian dihitung dampak finansial, kemudian dihitung EMF-nya, karena EMF-nya ini cukup gampang ya, tinggal probabilitas dikali dengan impact ini saja, gitu. Ketemulah angka EMF. Dan setelah itu penentuan prioritas. Misalnya, risiko dengan nilai yang tertinggi itu diberikan prioritas dalam proses mitigasi atau pencegahan. Oh, kalau dirasa SDM ini punya potensi yang sangat besar terjadi risiko, berarti dia perlu menyiapkan berbagai macam APD ya, supaya si pegawainya ini tidak terkena dampak yang besar dari aktivitas pekerjaan yang dilakukan gitu. Nah, ini kita coba masuk ke contoh gitu ya, supaya ada gambaran ya. Contoh misalnya, ini dia. Contoh misalnya ya, pembangunan IPAL komunal gitu ya. Nah, ini kita coba pakai heat map dulu gitu ya. Jadi langkah satu misalnya ya ini secara sederhana ya. Contoh lah kalau nanti keluar di ujian teman-teman sudah bisa buat gitu ya. Yang pertama ada beberapa identifikasi risiko yang akan muncul. Misalnya keterlambatan pengadaan material. Udah direncanakan ini ternyata vendor yang ngirim peralatan, vendor yang ngirim bahan ini terlambat. Kemudian curah hujan, wah ini salahin cuaca gitu. Tapi ya kadang berpengaruh ya terhadap efektivitas pekerjaan. Dia sedang bekerja seharusnya sampai jam 4 sore misalnya. Ternyata jam 10 pagi hujan yang sangat deras, kemudian dia tidak bisa maksimal dalam bekerja gitu. Sehingga curah hujan itu menjadi sebuah risiko yang akan dihitung gitu. Ketidaksesuaian desain dengan kondisi lapangan. Gitu. Setelah didesain topografinya sekian, ternyata pas dicek di lapangan mau dibangun topografinya berbeda, gitu. Bukan berubah tapi berbeda. Penolakan warga misalnya. Jadi empat identifikasi risiko dari pembangunan sebuah IPAL komunal. Gitu. Nah, langkah kedua dari heat map, dia menentukan probabilitas dan dampak. Misalnya, keterlambatan pengadaan material. Probabilitasnya itu 4 dari 5, gitu ya. Jadi kalau urutan gambar tadi, gitu ya, urutan gambar tadi, dia tinggi, 4 banding 5. Kemudian dia memiliki dampak yang sedang, 3/5. Berarti kategorinya adalah tinggi, gitu ya. Jadi eh, kalau kita lihat tadi ya, misalnya 4 dan 3 gitu ya. Nih, coba kita lihat di apa, tabel ini gitu ya. Tadi 4 dan 3 ya. Berarti posisinya di mayor. Bahasa dalam penyelesaian tadi tinggi gitu ya. Jadi potensinya ada di sana ya. Kita kembali lagi. Curah hujan ya 3/5 sama 4/5. Nah, kita kembali ke slide tadi. 3/5 ya.
kemudian 4/5. Berarti ada di sini dia. Ya. Kalau saya tidak salah di situ gitu ya. Atau keliru. Nanti cara baca lah, kira-kira cara baca gitu. Jadi menentukan probabilitas dan dampak. Ya. Kemudian 2/5, 3/5, 3/5, 4/5. Tapi ini kan justifikasi ya. Justifikasi dari si pengelola proyek. Makanya ada manajer proyek, orang-orang yang terlibat di sana gitu. Yang paham akan eh, pengelolaan risiko. Makanya ada kursus tentang K3 umum dan seterusnya. Ini termasuk yang diajarkan di dalam kursus tersebut. Nah, langkah yang ketiga adalah kita buat heat map-nya, gitu ya. Jadi memasangkan tadi, gitu ya. Jadi tinggi, sedang, ya, sedang, rendah dan seterusnya. Jadi eh, tabel yang sebelah kiri itu sebenarnya berbentuk seperti yang ada di eh, kanan, gitu ya. Nah, tadi mungkin saya keliru, bukan di sini, tapi di bagian atasnya, gitu. Kemudian ada yang di major, mayor, moderate, ya. Nah, jadi posisinya ada di sana, gitu. Sehingga zona merah itu ada curah hujan tinggi dan ada penolakan warga, gitu. Sehingga zona kuning ada di ketidaksesuaian desain dan keterlambatan material. Jadi ini jadi heat map tadi, gitu. Nah, sehingga merah tadi harus ada mitigasi. Jadi kalau pekerjaan tadi dikerjakan dalam musim hujan seperti saat ini, gitu ya, berarti dia harus punya mitigasi si pekerja proyeknya dapat menyiapkan aktivitas yang lain yang tidak terlalu berdampak terhadap pengaruh dari cuaca tadi. Jadi pada saat hujan jangan hanya duduk-duduk saja, tapi tetap bekerja untuk mengerjakan proyek apa aktivitas pendukung proyek yang lain, kira-kira begitu ya. Nah, yang kedua, gitu ya. Nah, kalau tadi kualitatif, ya, yang kedua adalah kuantitatif. Jadi kita punya dulu data risiko, gitu ya. Keterlambatan material tadi, curah hujan, ketidakpastian, penolakan warga dan seterusnya, gitu ya. Kemudian berdasarkan angka probabilitas tadi, versi ini dibuatlah 50%, 30%, 20%, 10%. Lagi-lagi ini adalah justifikasi. Kalau uh, akan dihitung apa, besaran risiko yang akan terjadi. Nah, ini dampak keuangannya juga itu justifikasi. Sehingga dengan adanya perkalian antara probabilitas dengan dampak, ketemulah EMF gitu ya. Expected uh, apa tadi? Monetary value gitu ya. Nah, total risikonya kalau dihitung ya 12 koma 5, 12, 3 dan 5 ketemulah 32,5 juta gitu ya. eh, Terkait dengan risiko yang akan muncul dari proyek IPAL Komunal. Jadi, proyek perlu mengalokasikan anggaran tambahan sebesar 32,5 juta gitu ya, untuk mengelola risiko yang akan terjadi. Nah, maksudnya di situ. Walaupun tadi ya risiko EM, EMF ini, EMV ini, ya, dia akan diambil risiko yang tertinggi nilainya untuk mendapatkan mitigasi yang lebih besar gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan yang heat map-nya seperti apa, yang EMF seperti apa. Nah, di sini ya. IMV tertinggi mendapatkan prioritas dari uh, pengelolaan risiko yang akan terjadi gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan langsung saja apa, menghidupkan mikrofon terus kemudian bertanya gitu ya, terkait dengan perhitungan risiko dan bagian ini ya pasti masuk dalam pengujian ujian gitu ya. Yang kedua, ya, bagian yang kedua yang kita akan pelajari adalah penutupan proyek ya. Jadi
sekali lagi tidak mesti harus nunggu saya selesai menjelaskan, baru ada pertanyaan. Kalau ada hal yang Pak perlu diulang nih di slide keberapa, nah sampaikan saja. Kemudian kita coba mengulang kembali ya. Siapa tahu memang ada yang terlewat tadi dalam penjelasan yang saya berikan. Yang bagian yang kedua, ya, Pak, oke, izin tanya Pak. oke, silakan. Yang sebelumnya itu yang tadi yang heat map sama IMV nanti berarti kalau untuk berapa persen probabilitas dan misalnya skala dampaknya itu nanti subjektif ya. Setiap orang bisa beda-beda Pak. Betul, betul sekali Hamad. Jadi sangat tergantung dari siapa yang menghitung gitu ya. Tapi kan ini akan digunakan secara internal. Berarti yang menghitung ini ya bukan hanya satu orang, tapi tim dan disepakati bahwa risiko yang dipilih tersebut memiliki risiko yang paling tinggi ya, yang mendapatkan prioritas gitu. Begitu, Hamil. Jadi kita juga bebas maksudnya mau menentukan berapa menurut kita kira-kira gitu Pak. Betul. Jadi misal contoh ya, ada proses identifikasi risiko A gitu ya. Di dalam project ini ada dua project misalnya. Ada project bangun TPA dan ada project yang bangun gedung misalnya. Tapi risikonya sama gitu ya. Risikonya sama. Tapi bisa saja di project A gitu ya, TPA tadi, dia yang diprediksi paling tinggi gitu ya. Tapi di project yang gedung, dia diprediksi yang paling ya sedang lah, tidak tinggi. Jadi beda project, walaupun risikonya sama, bisa jadi memiliki tingkat risikonya yang berbeda. Tapi ya balik lagi, itu akan ditentukan oleh tim dan ada kesepakatan bersama gitu. Karena tidak ada yang benar dan salah begitu ya. Jadi konsepnya tidak benar dan salah, tapi konsepnya adalah kalau tadi Hamel lihat di konteks PDCA gitu ya, ada plan direncanakan, kemudian dikerjakan, kemudian action gitu ya, kan dan kemudian ada perbaikan lagi gitu ya. Jadi ada siklus yang oh ternyata prediksi kita yang kita bilang kemarin nilainya paling besar nih 1 juta misalnya gitu ya ternyata nggak punya dampak besar gitu. Oh kita revisi deh, kita turunkan nilainya menjadi lebih rendah. Jadi ada proses koreksi yang memungkinkan dilakukan dalam sistem pengelolaan risiko tersebut. Nah kira-kira gitu Amen. Baik Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi kira-kira yang masih bingung? Hmm. Oke, kalau tidak, berarti kita lanjut ya di bagian yang kedua. Oke, bagian yang kedua. Oke, bagian yang kedua ini kita akan bicara tentang penutupan proyek. Jadi ceritanya si proyek ini udah selesai. Jadi ini adalah fase akhir dalam siklus suatu proyek. Uh, Semua dikoordinasikan supaya proyek ini bisa selesai. Nah, bisa selesai ini kan secara formal. Jadi ada proses misalnya serah terima ya, karena pekerjaan ini adalah milik pihak lain gitu ya. Kemudian harus diserah terimakan ke pihak tersebut. Atau ada proses yang namanya commissioning. Eh, itu prosesnya adalah untuk memastikan gitu ya, bahwa semua desain yang sudah dibangun itu bisa berfungsi sesuai spek teknis yang ada, desain teknis yang ada sebelum nanti masa operasi. Jadi trial lah gitu ya. Eh, Trial opening gitu ya. Opening trial gitu ya. Jadi kedua aktivitas ini berfungsi untuk memastikan bahwa proyek tidak hanya selesai secara administratif gitu. Tapi itu juga layak untuk dioperasikan secara teknis dan diterima secara formal. Jadi
karena berhubungan dengan pertanggungjawaban dari kontraktor pelaksana dengan eh, hubungannya dengan bagaimana kegiatan ini bisa dipertanggungjawabkan secara uh, baik terhadap pemilik pekerjaan gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah hubungannya dengan ya ini bagian ya. Di dalam penutupan proyek tersebut ada kegiatan serah terima gitu. Jadi ya serah terima lah ya. Bangun rumah terus kemudian kita kasih kunci gitu ya. Kemudian kita kasih dokumen ini loh apa gambar yang as build drawing yang digunakan gitu ya. Gambar kerja yang sudah sesuai dengan apa pembangunan yang dilakukan gitu ya. Kemudian ada masa pemeliharaan gitu ya. Jadi serah terima ini berapa bagaimana kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik gitu ya. Terus kemudian setelah kegiatan itu di oh, nah kemudian kegiatan ini eh, apa jadi dalam perencanaan itu kan tidak semua yang direncanakan itu akan dibangun gitu. Misalnya ya jalur pipa gitu. Jalur pipa sudah ditentukan di titik itu gitu, titik A gitu. Tapi pada saat pelaksanaan ternyata titik A tersebut bergeser gitu ya. Nah, titik A tersebut bergeser sehingga akan muncul titik B gitu ya. Nah, titik B ini kan perlu digambar ulang gitu ya. Digambar ulang untuk eh, apa proses dokumentasi sehingga apa, operator nanti yang akan melakukan mendapatkan manual operasi yang jelas. Jadi saat ada perbaikan tidak digali di area A, tapi digali di area B. Jadi disebutlah ada gambar as built drawing ya. Nah, nah itu ada dokumen gambar DED gitu ya. Ada dokumen gambar DED, terus kemudian ada dokumen yang berhubungan dengan gambar gitu ya. Nah, ini hubungannya dengan aktivitas tersebut gitu ya. Nah, tahapannya, tahapan serah terima tersebut ya, mulai dari aktivitas pemeriksaan awal gitu ya. Jadi ya kan harus jelas ya diperiksa dulu, ada kontraktor, ada konsultan pengawas, ini, ada pemilik proyek. Jadi ada tiga pihak yang akan berjalan. Jadi pemilik proyek kan nyari nih kontraktor yang akan membangun ya. Ah, pemilik proyek mencari juga pengawas yang akan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. Jadi tiga pihak ini bertemu, diperiksa semuanya. Kemudian kalau ada kurang ya diselesaikan pekerjaan kekurangannya. Kemudian diuji coba gitu ya. Uji coba awal, preliminary test. Dihidupkan mesinnya, oh jalan, dihidupkan pompanya, oh mengalir gitu. Nah, kemudian ada serah terima formal. Tanda tangan berita acara serah terima gitu ya. Ba- berita acara serah terima. Oke. Sebentar mohon izin ya.
Mohon maaf Pak, masih di mute. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ada poin yang keempat, hubungannya dengan serah terima formal. Mohon maaf tadi saya tinggal sebentar. Tapi ini sudah selesai, gitu. Nah, serah terima formal yang paling penting dari hal tersebut, terutama yang berhubungan dengan proyek uh, pemerintah ataupun swasta sih sebenarnya sama ya. Ada berita acara serah terima. Jadi sudah ada pengakuan dari tiga pihak, kontraktor, konsultan, dan pemilik proyek bahwa fasilitas ini sudah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan gitu. Kalaupun ada perubahan tadi ya, posisi pipa, posisi pompa, posisi apa, itu digambar kembali dalam bentuk as-built drawing gitu ya. Gambar terhadap fasilitas yang terbangun gitu ya. Yang kedua adalah aktivitas commissioning gitu ya. Commissioning ini adalah bagian dari penutupan proyek yang memastikan semua sistem peralatan itu bisa berjalan dengan baik, gitu. Nah, ini proses ini ya bisa setelah serah terima tadi atau sebelum ya. Tergantung dari berita apa perjanjian di dalam berita acara ya. Karena ada commissioning yang dilakukan dalam waktu yang agak panjang, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan gitu ya, proses percobaan. Karena dia harus mengalami misalnya satu siklus gitu ya, produksi, ya, produksi pertama sampai 6 bulan kemudian. Ya. Nah, hasil commissioning itu menjadi salah satu indikator dari kualitas proyek ya, dan menjadi dasar dari evaluasi kinerja yang akan dilakukan gitu ya. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Dia sebagai penghubung fase konstruksi dengan fase operasional. Gitu ya. Bagaimana konstruksi tadi kan hanya masang, bangun, kemudian ada tiba-tiba nanti operasional gitu. Jadi masa commissioning ini masih diperbolehkan si kontraktor ya untuk melakukan berbagai macam perbaikan yang diperlukan. Oh, ternyata tidak hanya cukup nih pakai pompa dengan ukuran ini. Kayaknya harus diganti deh dengan ukuran yang lebih besar misalnya supaya tekanannya memenuhi tadi. Nah, sehingga commissioning ini punya juga tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Sampai kalau sudah oke semuanya, ya, pengujian kinerja ini dimasukkan dengan kapasitas maksimum sesuai dengan DED tadi, ya, Detail Engineering Design yang sudah dimiliki. Kemudian dipenuhkan, misalnya kapasitasnya ya 120 ton per hari, ya, dimasukkan secara penuh, gitu ya. Sehingga bisa tahu lokasi tersebut memiliki performan seperti apa gitu ya. Performan seperti apa. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting hubungannya dengan pelatihan operasional yang dilakukan gitu ya. Nah, ini melibatkan pengelola dan operator tentunya. Nah, akhirnya dibuatlah laporannya, laporan commissioning tersebut sebagai bentuk laporan juga yang dilakukan dalam proses konstruksi itu berjalan. Jadi sebelum ditutup proyek tersebut dicoba dulu apakah sesuai dengan spek yang sudah direncanakan, sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, kemudian dijalankan, kira-kira begitu ya. Nah, ini menjadi bagian dari akhir perkuliahan kita, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Eh, Kalau ada pertanyaan dari apa pertemuan kita, sangat boleh untuk ditanyakan ya. Hmm. Di dalam. Eh, Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya isi presensi ya.
Oke, mudah-mudahan sudah terlihat presensinya. Oh, tidak terlihat ya. Sebentar. Saya stop dulu deh. Ya, oke. Temuan di tanggal 10 ini, nah, saya panggil ya. Aprilia ada? Tidak ada. Avan? Hadir, Pak. Khairunisa? Hadir, Pak. Oke. Bayu Prastio? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Faisal? Hadir, Pak. Muhammad Nur Fazli? Hadir, Pak. Rizky Ramadhani? Hadir, Pak. Muhammad Hamam? Hadir, Pak. Muhammad Arkan? Hadir, Pak. Sinta? Sinta hadir, Pak. Rifkina? Hadir, Pak. Hamel? Hadir, Pak. Ilnanda? Ilnanda tidak ada. Hadir, Pak. Um, Ada. Bagus? Hadir, Pak. Raihan Sani? Hadir, Pak. Andika Aufa? Hadir, Pak. Putra Ramadhani? Tidak ada. Muhammad Fadil? Hadir, Pak. Henu? Tidak hadir. Listiana? Hadir, Pak. Muhammad Alfredo? Tidak hadir. Naufal? Hadir, Pak. Ivan Afreza? Hadir, Pak. Alia? Hadir, Pak. Epen? Hadir, Pak. Andin? Hadir. Amanda? Hadir, Pak. Dini Nur? Tidak hadir. Oke. Zakiul? Tidak hadir juga. Ini jarang hadir ya. Zaki ya. Mau Agung Prastio? Tidak hadir juga. Ya, Aisyah Intan? Hadir, Pak. Randy Nur? Hadir, Pak. Oke, baik. Berarti yang tidak hadir, Aprilia, Putra Ramadhani, Henu, kemudian Alfredo, kemudian Dini Nur, Zakiul, sama Agung ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Eh, apakah ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti cukup ya pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berarti sudah selesai pertemuan di semester ini dan nanti terakhir berarti kita ada UAS ya. Info terkait dengan UAS untuk jadwal mungkin sudah mendapatkan jadwal ujian, tapi detailnya nanti saya akan infokan lewat Google Classroom ya. Misalnya terkait dengan CPMK yang akan diuji ya, metode ujiannya, sifat ujiannya gitu. Nanti akan saya infokan. Baik, terima kasih semuanya atas atensinya yang sangat baik dalam satu semester ini, walaupun kita kelasnya kelas online. Dan saya juga mohon maaf jika belum maksimal untuk melakukan pengajaran yang baik di dalam mata kuliah ini. Tapi mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa membuat pemahaman kepada kita semuanya gitu ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Oke. Pak. Assalamualaikum.